Selandia Baru mengalami krisis tenaga kerja akibat melambatnya perekonomian, menurunnya populasi usia kerja dan kekurangan tenaga kerja terampil. Sejumlah warga Selandia Baru juga dilaporkan berbondong-bondong meninggalkan negaranya. Hal ini disebabkan kondisi ekonomi yang kurang kondusif. Pemerintah Selandia Baru memperkirakan 131.200 orang meninggalkan negara itu dalam 12 bulan terakhir hingga Juni 2024, di mana angka ini mencapai rekor tertinggi. Di antara mereka, sekitar 80.200 adalah warga negara Selandia Baru. Secara demografis, lebih dari 50% imigran Selandia Baru pada Juni 2024 adalah orang-orang berusia antara 20 dan 39 tahun. Dan mereka yang berusia antara 25 dan 29 tahun merupakan kelompok terbesar. Selama 1,5 tahun terakhir setelah COVID, ekonomi Selandia Baru melambat dan kehilangan pekerjaan mulai terjadi, terutama bagi generasi muda. Kata Kepala Ekonomi di Institut Penelitian Ekonomi Selandia Baru, Samuel Yacob, sejumlah faktor ekonomi yang menekan warganya adalah biaya hidup yang tinggi, suku bunga yang tinggi, dan pengangguran yang meningkat. Yacob memprediksi larinya para warga akan terus berlanjut. Negara tetangga Australia adalah tujuan paling sering bagi para imigran Selandia Baru. Sejak Juli 2023, warga negara Selandia Baru yang telah tinggal di Australia setidaknya selama 4 tahun terakhir dapat langsung mengajukan kewarganegaraan. Pemerintah Australia juga telah mencari pekerja Selandia Baru di sektor publik. Dalam beberapa bulan terakhir, Australia telah membayar iklan 1 halaman penuh di edisi New Zealand Herald yang menjanjikan hari yang lebih hangat dan gaji yang lebih tinggi bagi petugas polisi Selandia Baru. Perusahaan perekrutan Hayes menemukan bahwa berbagai posisi di berbagai industri memberikan gaji yang jauh lebih tinggi di Australia daripada Selandia Baru. Misalnya, berdasarkan data Hayes, seorang mandor konstruksi dapat memperoleh gaji lebih dari 60% di Sydney daripada di Auckland. Warga negara Selandia Baru meninggalkan negara itu dalam jumlah yang memecahkan rekor, dengan sebagian besar menuju Australia. Dalam beberapa tahun terakhir, warga Selandia Baru, khususnya profesional muda dan lulusan universitas, melaporkan telah meninggalkan negara itu karena tingginya biaya hidup dan kurangnya lapangan pekerjaan. Banyak warga Selandia Baru muda juga menganggap pergi ke luar negeri setelah menyelesaikan sekolah atau pendidikan tinggi sebagai suatu situs peralihan. Stats NZ tidak mengumpulkan data spesifik dari warga tentang alasan mereka pergi, tetapi mengatakan pihaknya dapat melihat tren keseluruhan. Secara historis, perubahan dalam migrasi biasanya disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja relatif antara Selandia Baru dan seluruh dunia. Warga negara Selandia Baru yang lebih muda pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pengalaman di luar negeri atau menunda pengalaman di luar negeri karena telah menjadi gangguan besar selama beberapa tahun terakhir. Namun separuh dari warga Selandia Baru pindah ke Australia dan melakukan kepindahan yang lebih permanen. Olsen mengatakan meskipun wajar bagi warga Selandia Baru untuk meninggalkan negaranya, akan lebih sulit meyakinkan mereka untuk kembali jika masih ada masalah seputar keterjangkauan perumahan dan prospek pekerjaan. Sementara banyak warganya yang kabur ke luar negeri mengakibatkan beberapa job kekurangan tenaga kerja, seperti untuk posisi pilot. Sektor penerbangan Selandia Baru berpotensi menghadapi kekurangan tenaga kerja, khususnya pada profesi pilot, dan mengancam pertumbuhan industri. Penelitian baru dari Asosiasi Industri Penerbangan dan Dewan Pengembangan Tenaga Kerja Layanan Ringahora menunjukkan, secara rata-rata Selandia Baru membutuhkan tambahan 100 pilot per tahunnya. Kebutuhan sejumlah itu mungkin terus bertambah tanpa adanya perubahan kebijakan yang terjadi saat ini. Jika kekurangan pilot, pesawat pun terancam akan di-grounded. Maskapai penerbangan komersial pun harus mengurangi jadwal operator pesawat kecil mulai tahun 2028 untuk pesawat turboprop pada tahun 2030 dan pesawat jet di tahun 2032. Kepala Eksekutif AIANZ Simon Wallace mengatakan permintaan pilot meningkat sekitar 2 hingga 3% per tahun dan tidak dapat dipenuhi oleh sistem pelatihan di Selandia Baru. Hal itu terjadi karena tingginya biaya pendidikan pilot yang membuat para pelajar tidak bisa melanjutkan kuliah. CEO APTG South
Irene King mengatakan jumlah pinjaman pelajar yang tersedia bagi warga Selandia Baru untuk pelatihan pilot ternyata tidak berubah sejak tahun 2013. Hanya sekitar 120 orang peserta pelatihan pilot pesawat baru yang menerima bantuan setiap tahunnya. Sekolah penerbangan adalah burung kenari di dalam ranjau untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja. Jika mereka tidak dapat mempekerjakan instruktur penerbangan yang mereka butuhkan, mereka tidak akan dapat mempertahankan pasokan pilot. Jika tren ini terus berlanjut, sekolah penerbangan akan tutup karena kurangnya instruktur penerbangan. Dalam upaya untuk menyederhanakan prosedur imigrasi dan mengatasi kekurangan tenaga kerja yang sedang berlangsung, pemerintah tengah mengumumkan pembaruan signifikan terhadap persyaratan visa dan ketenaga kerjaan. Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan jalur bagi pemberi kerja dan calon pekerja dengan menyesuaikan ambang batas upah, kriteria pengalaman kerja, dan durasi visa. Selain posisi pilot, posisi ini juga banyak dibutuhkan di Selandia Baru, yaitu di bidang teknologi. Meningkatnya era digital memastikan pekerjaan di bidang teknologi akan terus diminati. Pengembang perangkat lunak, perancang web, spesialis keamanan cyber, teknisi IT, dan analis data diperkirakan menjadi beberapa pekerjaan yang diminati. Lalu di bidang layanan kesehatan, semakin banyak penduduk usia lanjut di Selandia Baru membutuhkan banyak dokter, perawat, dokter gigi, apoteker, fisioterapis, dan profesional medis lainnya. Lalu di bidang pendidikan, karena semakin banyak orang kembali ke sekolah dan memasuki pasar kerja, popularitas pekerjaan di bidang pendidikan akan meningkat. Dibutuhkan banyak guru, profesor, dan administrator. Di bidang konstruksi, dengan berkembang pesatnya industri konstruksi di Selandia Baru, pekerja dengan keterampilan di bidang arsitektur, teknik, pertukangan, dan kontraktor umum akan sangat dibutuhkan. Lalu di bidang layanan keuangan, dibutuhkan banyak penasihat keuangan, akuntan, pembukuan, dan penyusun pajak di Selandia Baru. Lalu di bidang retail, dibutuhkan banyak para muniaga, petugas stok, kasir, dan pekerja gudang. Untuk mencari lowongan kerja di Selandia Baru, Anda dapat menjelajahi portal kerja daring, situs web perusahaan, dan platform jaringan profesional. Anda juga dapat mempertimbangkan menghubungi agen perekrutan yang mengkhususkan diri dalam menempatkan kandidat di Selandia Baru. Anda juga dapat bekerja di Selandia Baru tanpa tawaran pekerjaan melalui program visa liburan kerja. Sedangkan untuk memperoleh visa kerja untuk pekerjaan jangka panjang, Anda memerlukan tawaran kerja dari pemberi kerja di Selandia Baru. Menariknya, Anda dapat membawa serta anggota keluarga Anda saat bekerja di Selandia Baru, bergantung pada jenis visa dan hubungan anggota keluarga dengan Anda, asalkan memenuhi semua persyaratan dan menjelaskan secara detail dalam aplikasi visa Anda.